ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 62 bab fasal. Ini tanda 62 bab fasal. Fasal pada menyatakan keluar Ya'jud wa Ma'jud. Kabeh pembahasan tentang kisah Nabi Isa ilikut dan pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa. Jino kisah tentang Jud Ma'jud, yang mana nyu kali kepegah ilikut salah sabuh daripada tanda-tanda kiamat kubra. Tanda Allah gena releh dunia, gena simpan dunianya langit ngan bumi hanali. Nyan adalah keluar Jud Ma'jud kitanya. Nanji Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Jadi kan cerita-cerita dongeng yang Jud Ma'jud lagi kebah kurik-kurik gunung kana untuk na kisah jihino. Kata setengah ulama bahwasanya Ya'jud wa Ma'jud itu daripada anak cucu anak Yafis, anak Nabi Nuh. Anak cucu daripada keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh anak Yafis, dari Yafisnya melahirkan keturunan-keturunan Jud Ya'jud wa Ma'jud. Yang mungkin tu yang ke nak kisahnya tersendiri untuk pakiban ke pegah. Ya, keturunan Nabi Nuh ji manusia si Jud Ma'judnya. Cuman manusia raksasa lah tegana ju. Dan adalah kediaman mereka itu pada pihak negeri Rom. Romawi mudah-mudahan. Dan adalah kediaman mereka itu di daerah negeri Rom ke pegah. Maka daripada banyak mereka itu tiada seorang jua pun mengetahui dia melainkan Allah Ta'ala. Teman ditnajai Ya'jud wa Ma'judnya. Karena jai tak ke pegah hana musira urang pih tudit ditnajai diji kecuali Allah Ta'ala yang tudit ditnajai Jud wa Ma'judnya. Ya, nyamban ke pegah. Dan tiada mati seorang daripada mereka itu melainkan apabila beranak ia 1000 anak baru ia mati. Bak tempat lain berempat 1000 buah keturunan. Hanya mungkin arak saban di penegah. Punya 1000 dro anak berarti anak punya 1000 dro keturunan berlakunya naju. Yang kedidik nan. Ya 1000 dro anak je sit akan hina anak. Sebab ini kepada keturunan-keturunan juga dikatakan anak. Keturunan-keturunan berarti punya 1000 buah keturunan yang baru mati kan diurat haji dengan keturunan ke 1000. Nya 1000 buah anak berarti akan hanalum truk bak cucu ke benar kan? Anak itu man 1000 dro sagai haji. Jadinya habaq ji nak segagakeun kata-kata anak itu kepada keturunan. Lagi tak kitanya anak bani Adam dah kitanya. Anak-anak Adam. Maksudnya anak Adam dah kan. Padahal pandainya anak Adam dia hana tu diditna ka cucu Adam itu. Takkan si anak Adam. Ke keturunan-keturunan Adam. Jadi hana jadi masalah yang perlu pegah jit apa makna maksud jihna 1000 dro anak laju jit sit takkan 1000 boh keturunan ji baru ji mati ya tu hideh. Ya nyen ditnan ni ji yang baru mati siro teman ditnajai jadat taat. Hanya siro ro ji mentang 1000 boh keturunan ataupun 1000 dro anak teman kelempah jai. Ya mutanya mentang nasi puluh-puluh mentang siro ro tepadik retuh tekai ni kampung ditna ka anak ditna ka keturunan. Meninggai katanya 1000 sertuh 10 pak likut katanya. Hanya si roro ji 10 lah. Si roro ji 10 dia nak cabung-cabung. Temannya pulang 1000 le. Dan adalah mereka itu pergi daripada negerinya kepada negeri yang lain. Nyo jamu nilai. Jihjak daripada Sabah Nanggro kepada negara yang lain. Hana menetap di suatu negeri. Maka tatkala sampailah Raja Zulkarnain kepada tempat Ya'jud wa Ma'jud itu, maka ditutup akan jalan yang keluar kepada negeri yang lain itu dengan tembaga dan besi. Nyokonyo Nabi Zulkarnain Nabi Zulkarnain lah yang menutup tempat keluar mereka itu sehingga entah orangnya haji tu bitle dan dah haji berkeliaran di bumi. Nyobek tak kentanyo manusia gajah ai pajuh haji. Popo yang berapa ai pajuh binatang-binatang yang mandu pajuh nyobek tak kelihatan manusia. Nyokonyo makanan haji. Haji tapi manusia sit. Manusia raksasa lah terkenju danyo. Hanya ke potakeun tempat keluar ji yang ke kageda oleh Nabi Zulkarnain. Menyo dalam tafsir diceritakan dalam surah Kahfi ba ayat inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Nya dalam ayatnya nagabuah kisah Yud Ma'jud ina bacudan.
Sehingga kepada benteng tersebut han akan jebol, han akan runtuh kecuali sehingga hotel truk uro kiamat. Sehingga hotel kata tha uro kiamat sehingga akan runtuh tu mitubit ji belahan bumi yang lain yang kehinan ke dipubut kemungkaran. Yufsiduna fil ar. Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ar. Bahwa sungguh Ya'jud wa Ma'jud itu akan membuat kerusakan mereka itu di atas permukaan bumi. Jadi yang pertama yang cor bangunannya ke Nabi Zulkarnain. Yang kan gecornya bangunan, gecor tembok yang ji dikna etna mayang temboknya memata uro hande bagi ji. Yang ketip uro yang kurek ji kurek gunung buat tempat yang gepegat tembok raksasa le Nabi Zulkarnain zaman. Yang kenya kurek sampai wate sepok uro iwa boleh. Tengok tak bunga uro kurek dalam. Dan sepok uro iwa boleh wate ka iwa ji gedalam le malaikat. Bukan cita ulam ilahi no kiban. Nya kena ya keun baca iraceh lagi kan? Kurek gunung. Maka tatkala sampailah Raja Zulkarnain kepada tempat Ya'jud wa Ma'jud itu, maka ditutup akan jalan ia keluar kepada negeri yang lain itu dengan tembaga dan besi. Lagi tanya orangnya tetap pegak bangunan beton kan? Pakai semen, pakai busa, nyo ke dengan tembaga dan besi. Nyo ke ataupun dengan timah lagi tanya, nyo ke nyo gepegat le Nabi Zulkarnain. Nyamban ke cerita tentang Ya'jud wa Ma'jud. Karena Nabi Zulkarnain nyo tira urang yang apabila ingin berjalan nyo semuanya menjadi jalan baginya. Apabila berhadap dengan sungai itu menjadi jalan dia kejak. Apabila berhadap dengan utunnya dia ke jalan. Sehingga truk gejak masyriq dan truk gejak maghrib nya Nabi Zulkarnain yang juga dicerita oleh Allah dalam surah Kahfi. Fa atba'ahu sababa. Dalam ayat dalam surah Kahfi, summa atba'u sababa. Kita baca yang ke dalam ayatnya ni nak cerita tentang kisah Nabi Zulkarnain. Nya Nabi, tira Nabi. Walaupun ada khilaf, ada sebahagian yang pegang Zulkarnain itu bukan Nabi tapi aulia waliullah. Tapi ada juga yang menyatakan Zulkarnain itu adalah Nabi. Kemudian ketahui olehmu bahwasanya segala anak Nabi Nuh itu 3 orang. Anak Nabi Nuh hedro. Pertama bernama Sam bin Nuh. Kedua bernama Ham. Dan ketiga bernama Yafis. Berarti dari Yafis bunuh melahirkan keturunan Ya'jud wa Ma'jud. Maka Sam itu bangsa segala Arab dan Ajam. Maka Sam itu bangsa bapak segala Arab dan Ajam dan Rum. Ajam menyo Arab, cit bangsa Arab. Jadi bangsa Arab berasal daripada Sam, keturunan Sam. Bangsa Ajam ruh Aceh. Bangsa Ajam selain bangsa Arab yang medum Ajam. Nyo berasal daripada Sam dan juga bangsa Romawi yang juga berasal daripada Sam. Bunoji tinggal di Rum. Dan Ham itu sedangkan Ham bapa Habsyah. Orang yang Habsyah negara Habsyah dan Zanji dan Naubah. Naubah juga nama suatu negeri. Zanjinya Yohana salah long negro. Awak negro kan? Hanya keturunan daripada Ham. Sedangkan Yafis ini bapak Turki dan Barbar dan Saqalibah dan Ya'jud wa Ma'jud. Nyokonyo dari keturunan Yafis. Haikan berarti dari keturunan Yafis mandu-mandu menjujud ke Ya'jud wa Ma'jud. Nyo perse lagi dari keturunan dari keturunan Sam. Ini dari keturunan Sam bin Nuh. Bangsa Arab juga demikian. Dari keturunan Sam. Sedangkan bangsa Turki juga demikian. Barbar, negara Barbar dan Saqalibah, nama suatu negeri juga daerah ataupun keturunan, dan Ya'jud wa Ma'jud. Yang perlu kena pegang, Ya'jud wa Ma'judnya adalah berasal daripada keturunan Yafis, anak daripada Nabi Nuh. Kalau sapat ke Nabi Nuh, jangan trip je ke kan sampai Nabi Adam ya. Kanyo adalah garis keturunan. Bermula Turki itu dikatakil daripada Ya'jud wa Ma'jud. Namanya nyona nasib pendapat sebahagian ulama katakil, ulama yang pegang hendak sebut namanya siapa? Awai Ya'jud wa Ma'jud ilai. Turkinya daripada keturunan Jud Ma'jud. Yang pegang lagi nyan. Nah yang pegang kan dari ji lain aju. Ji daripada keturunan Yafis aju. Ya'jud Jud Ma'jud ya ji droy ju keturunan daripada keturunan Yafis.
kan Ya'juj wa Ma'jujnya melahirkan Turkinya adalah hanya juga adalah merupakan kata kil. Jadi kata kil ada ulama yang berpendapat yang bahwa daripada Turkinya adalah daripada Ya'juj wa Ma'juj, sama dengan awal Ya'juj wa Ma'juj adalah baru melahirkan keturunan Turki. Tapi pendapat yang kuat ilika kebuahnya lain-lain. Teman, mandum-mandumnya daripada Yafis. Jadatat melahirkan keturunan manusia daripada anak Nabi Nuh. Dan kejit daripada anak Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh, urang bangsa kulit putih dan urang bangsa kulit hitam je dah kena ju. Yang daripada keturunan kok yan. Kan bangsa kulit putih menteng, kan bangsa kulit hitam menteng. Memang ke Bani Israelnya dengan kadudo kan. Dan pada satu riwayat bahwa adalah anak Nabi Allah Nuh itu dua. Juga ada satu riwayat anak Nabi Nuh dua. Cuman kan yang paling le merawi lahiro. Kan dua anak Nabi Nuh. Ada ikut kalau berkasih lahiro anak Nabi Nuh. Cuman na riwayat para ulama yang menyatakan bahwa anak Nabi Allah Nuh itu dua orang. Seorang nama Ham, yaitu jadi raja di benua Misra, Mesir, benua Mesir, dan seorang namanya yaitu Yafis, adalah ia jadi raja di benua Hindustan. Benua Hindustan. Jadi raja di benua Misra dan Yafis di benua Hindustan. Yang nama maka Yafis itu bangsa Arab. Yafis nyo adalah dari keturunan ataupun bangsa Arab Yafisnya. Hidayah liket sesuai sih kepegah. Karena Yafis itu bapa segala bangsa Arab, bangsa Ajam, Rum. Ini kemudian sih liket kepegah. Jadi Yafis itu bangsa Arab. Ia beranak akan Aj. Yafis buno menyertai bangsa Ajam yang kan bahasa Arab ru Acehnya Ajam ya. Sebab ji bangsa menyukan Ajam, menyukan Arab Ajam kan. Kalau lagi bangsa Aceh dengan ju. Nya dari keturunan Yafis. Dari sebangsa dengan jungan Arab. Jadi Arab pilagenya daripada keturunan Yafis. Jadi Yafis itu bangsa Arab. Ia beranak akan Aj. Yafis sampai itu dari garis keturunannya yang bernama dengan Aj. Dan Aj ini ia dan ia beranak akan Iwaj, dan ia beranak akan Unukun. Ialah yang disuruh Nabi Allah Nuh alaihi salam mengambil kayu berbuat bahtera. Riwayat para ulama yang lain menyatakan bahwa Nabi Nuh bunuh kena anak yang bernama Yafis, yang Yafisnya bangsa Arab. Dan Yafisnya juga, angkat dari Yafis menurunkan bangsa-bangsa Arab, dan dari Yafis ini juga ada anaknya yang bernama Aj. Ajnya na anak bernama Iwaj, Iwajnya na anak bernama Unuknya nyo manusia raksasa yang diperintah oleh Nabi Allah Nuh untuk yang minta kaya untuk pegat kapai matanya. Yang katruk kepada Unuk. Dan adalah ia empat kaju kagak pegah. Unuknya pakiban. Unuknya adalah ia terlalu besar lagi panjang. Raya tak tahan unuknya. Nyo kalau bekas Jud Ma'jud, untuk mungkin Jud Ma'jud yang ke dari keturunan unuknya. Cuma kan lain sih garis keturunan ke dengan bangsa Arab. Cuma mensapat ke deh bak Yafis, tapi huyuk kam cabung sih. Lagi tanya mensapat dengan sebahagian saudara kita tanya bak nek ke deh. Cuma nya kengkam cabung, cuma ngan yah sagai tanya adu-adu dengan yah ji. Ataupun ada doa dengan mak ji, mensapat ke deh bak nek ataupun bak si ataupun mak si ilam budeh watu. Nya menan sih. Bangsa Arab juga musaho ngan otak le ngan garis keturunan Jud Ma'jud munyahino adalah bak Yafis, tapi lain-lainan. Nya munyo terdasarkan arti kisahnya. Jadi hanya jadi masalah dalam kisahnya berbeda-beda. Yang getanya wajib dan ikut ada Jud Ma'jud. Nya yang gede cerita ada bak getanya. Jadi unuknya nyan ke jih yang diperintah oleh Nabi Allah Nuh untuk mencari kayu membuat bahtera kapai Nabi Nuh, dan adalah ia terlalu besar lagi panjang bahwa laut itu dijalankan dia hingga mata kaki jua. Mata kaki itu met nyebek le tak ke ing itu met mata kaki bahkan jua itu ot musu itu otnya itu ot kapanyang thana yang ke enan laut hai tu mau munyo enan je laut jak-jak kalau laut kami kira tan kan bersih katanya tajak-jak ba ii hina musu ujun ni luar tadi anggap nan na ii tedang bacut yang ke mana je laut hingga mata kaki jua. Setelah itu
maka unuk pun pergi kepada sebuah negeri. Unuknya ijak bak sabuh nanggro, nanggronya hampir negeri Rum. To kedeh unanggro Rum, maka berkata ia kepada raja negeri itu, ikun le unuknya bak raja nanggro Rum, nanggro Rumawi Rum, carikan olehmu akan daku akan istrinya ikun bak raja. Minta kelung siro dara baru, siro perumoh, siro urinang akan menjadikan sebagai istri. Hai tu mau bina nurung kau bina apa ada minta? Kan enggak sesuai je. Maka tiada kamu cari, jika tiada kamu cari akan dia, menyogata ini ke raja, diancam raja. Hai raja, menyokahan kami ta siro uri inang kelun akan menjadikan sebagai istri, niscaya aku kemih negeri ini. Akan luntuh iklan nanggronyo, demi didengar raja itu akan katanya, haji menyohan hang kata mita siro raja siro promo siro rinang kelon nyo luntuh ik yo nyo la nanggronyo luntuh ik menyotoh ik kenjuk tsunami kan ik ji hai man benan urang kan berlakunya kepada raja negeri itu, carikan negeri ini didengar demi didengar raja itu akan katanya itu watai raja gedinga tutu putakeun onuk buno, maka raja itu pun hirun maka sembah wazir raja. Artinya hana gedong fikir le, kita cara tak fikirnya urinang ke jihubenan lebih raya aja. Kenapa kengka rajanya kengka musyawarah lah, musyawarah dengan wazirnya, pembesar yang na dalam istana, wazir raja itu, maka sembah wazir. Kemudian maka raja itu pun heran, maka sembah wazir. Menan. Raja kengka hirun hana gedong cok kesimpulan. Teman kan kage pegah te artinya ge usulkan te pendapat le wazir raja, bawahan raja, panglima raja dengan itu ya tuanku ya tuan wahai tuanku. Kemudian maka jika dikemihnya akan negeri kita ini nyanji myoitoh i lanang grau tanyo nisya karam lah nyo karam teman dumian nyambang pegah le wazir. Maka lalu bersabda raja mengkentuk le raja, bersabda raja itu kepada unuk, unuk bunuh. Kentuklah raja kepada unuk, baiklah, kami cari akan dikau akan istri. Jut hanapu, siap, kamu akan mencarikan seorang istri kepada kata. Tetapi kami minta tangguh kepada engkau, teman kamu nyupah benar tangguh sit. Kamu laki tangguh hingga 12 tahun. Di naton gemita darah baru gemita urinang gila ke unuknya 12 tahun tempo. Prehile 12 tahunnya. Karena kami lihat di dalam nujum kami adalah istri engkau itu lagi bunting di dalam perut ibunya. Yang bagi raja. Prehile karena wate kamu kalan dalam kitab nujum kamu nyan promohkah hayunuk nyan tengah mantang lam kandungan ni orang uji. Jadi 12 tahun tu baru siap dalam kawin. Kamu kaji 12 tahun yang tempoh. Yang ke jangan dipahalai raja. Kami kalan dalam nujum yang ke ilmu nujum awaknya lah adalah istri engkau itu lagi bunting di dalam perut ibunya. Demi didengar oleh unuk akan kata raja itu, watai unuknya didengar tutu raja lagi nyan, maka ia pun terimalah. Ojud okey hana pupu kaberehyan. Iji dikai preh mantang. Lalu ia kembali. Kakek awak tempat droy. Setelah itu maka menyuruh oleh raja angkai wau tempat droy hana lehinan. Yang diperintah te oleh raja itu segala wazirnya dan segala rakyatnya membelanja beberapa harta. Maka diperbuatlah sebuah bukit yang besar dirupakan dengan rupa perempuan. Bukit biasa pegat. Hai benar rakyat kan gunung lah. Gunung behi manusia, behi urinang pegat. Seolah-olah bukit itu seperti laku perempuan yang tidur. Pegatlah le raja gekerah ubina rakyat, pasukan ge ubina rakyat masyarakat, bawahan-bawahan ge untuk pegatlah sabuh gunung, ubi gunung dah keju bai bukit gunung, sira urinang seolah-olah sedang tidur dan di sisinya kan dan dihiasinya di dalam bukit diisi dan diisinya di dalam bukit daripada segala daging binatang. Jadi pegat lagi manusia seju teman lang perut ji hai gunung bunuh lang perut ji jan gepaso te aso binatang dum kenan. Maka tatkala sampailah janji unuk secara singkat aju kasiaplah
sabuh gunung yang gepegat hi urinang yang tengah maka tatkala sampailah janji unuk itu kepada 12 tahun, maka ia pun datanglah serta katanya, ijaklah ya tagih janji. Raksasa bunuh, yang ke unuk bunuh ijak lembak raja serta katanya akan raja. Ikun bak raja itu, manakah sangyo? Manakah yang engkau janji padaku? Manakah yang engkau janji padaku dah? Ilang uronyo jak bak kata ya tagih janji. Yang kata kalau dalam janji 12 tahun engkau ikut, maka ditunjukkan oleh raja itu akan bukit yang diperbuat itu. Maka raja pun keputunyo epat darah baru kekahai unuk. Maka lalu dijima oleh unuk akan bukit itu, maka jadilah ulat daripada sebab bercampur daging yang di dalam bukit itu dengan mani unuk itu, maka lalu jadi Ya'jud wa Ma'jud. Okey, no Ya'jud Ma'jud daripada anak unuk yang manusia raksasa bunuh yang jih dijima bukit. Berarti tak terjadi memang laginya kisah jih sebabnya na pendapat para ulama yang kena pegat oleh Allah Taala lahir manusia daripada gunung yang kejip bebe gunung urang. Kan bebe gunung dah kena jual bebe Nanjud Makjud raya di sebab uji. Nyanban ka tak bacut tu. Dan tersebut di dalam riwayat hadis, ada juga hadis yang menyatakan bahawa sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud itu yang membinasakannya kasabah oleh kisah Jud Ma'jud patah dasar ji ke berapa katanya garis keturunan ji horot kecil ji jenis manusia asid. Juga ada riwayat yang lain dalam suatu hadis yang membinasakan isi bumi. Jud Ma'judnya adalah makhluk Tuhan yang perusak asobumo tuman singa, maka dikeru oleh mereka itu akan bumi pada tiap-tiap hari nyo dan berkabuna nyantip di urau nyaji hanabu lain yang dikerok gunung yang kagedol oleh Nabi Zulkarnain. Tiap-tiap hari akan tempat yang ditutup oleh Zulkarnain itu hingga hampirlah kelihatan matahari. Ada ikro gerak kena deh mata urau bak belahan bumo sebelah tu gerak kena deh mata urau. Maka kata penghulu Ya'jud wa Ma'jud. Ikun li rajai penghulunya ke raja Jud Ma'jud akan segala kaumnya. Putra ikun, marilah kita kembali dahulu esok hari kita keruk pula. Jat awal lehnyo kan sepok urau sehingga tagi salam. Maka setelah itu maka mereka pun kembalilah pada malam itu. Maka mereka itu pun kembalilah pada malam itu, dikembalikan Allah Taala tanah yang dikeroknya. Waktu malam gupo dalam lagi sat gedolam oleh Allah Taala. Gepegat dalam lagi sat tanahnya dolam lagi sat seperti dahulunya. Demikianlah hal mereka di menang ke tip-tip urau. Sabi je ikrok gunung nya wate malam kai wau tempat gedolam oleh Tuhan. Sehingga hijak lom, ikrok lom. Wate ka malam gedolam nyo kebut sabi-sabi. Maka tatkala genaplah umur dunia, nyo dalam riwayat hadis ke cerita. Tatkala genap umur dunia, makna genap umur dunia, tibalah datang kiamat. Tiba masa datangnya kiamat itu, angkatnya makna genaplah umur dunia itu, yaitu sampai ketika hendak Allah Taala mengeluarkan Ya'jud wa Ma'jud. Tentu saja masa oleh Allah genap putubit Jud Ma'jud itu supaya hendak membinasakan akan segala manusia, yaitu masa sehingga yang apabila Allah hendak keluarkan hendak putubit Jud Ma'jud yang genap pembinasa segala manusia, maka dikerok oleh mereka itu lah akan bumi itu apabila hampir kelihatan terang matahari, maka kata penghulu mereka akan segala kaumnya, marilah kita kembali dahulu esok harinya mata lagi set kita teruskan ke ini. Jadi kan menurut sampai ikun nyo pajan baru jebol kena pegah baru habis sehingga wate Allah berkehendak kena tubik ji sik nama saroi. Setelah itu maka mereka itu pun kembalilah pada esok harinya lagi kamu ulang cerita tentang pergi mereka itu kepada bumi yang dikerok itu. Jadi sehingga hijak lom esok hari hijak lom bak set, maka didapatnya seperti dikerok itu. Wate kalen kado lagi set lom, maka lalu ditambah keroknya pula akan bumi yang lain. Tinggal itu lalu tembuslah nyo singoh tuman. Ikrok tu yang lain, wate ikrok, wate ka ikrok hinan, nyo kan menan sampai-sampai dalam tip-tip urau ji. Wate ijak singoh bunga, nya ikrok pala ilm. Ijak singoh bunga, pa ikrok pala ilm. Ieu kabak kado bak tasotnya ni, ikrok pala menan ke apabila datang kiamat tuman singoh, nyo ke hino ke akan tembuslah. Maka didapatnya seperti yang dikerok, maka lalu ditambah keroknya pula akan bumi yang lagi tinggal itu, lalu tembuslah dan runtuhlah tutup Zulkarnain itu.
Yang kesinguh teman, pajan masanya nyan Allah Taala yang tujan. Pajan masa akan jebol, akan tembus. Teman nak pegah nam rempek yang bahwa kisah ji paken uronyo han jebol atanya mandum-mandum go pegah salah sabuh daripada penghalang sehingga jid gedo lelam yang donya malaikat gutus Allah Taala. Han jid ikra, han jid majud majudnya ni tubit kena belahan bumi yang didiami oleh manusia selama manteng terdengar suara azan di bumi. Demam punya suara azan nyo hanale yang konyo tembus jud majud. Nah yang ni cerita lagi nyan. Jadi hino nyo hanan pegahnya, hino nggo pegah sehingga teman pajan truk masa haji, pajan masa yang kagak ditetapkan oleh Allah Taala jebol benteng tersebut, maka runtuhlah dia. Maka keluarlah segala mereka itu pada segala manusia. Itu bit kena bak tanyo mandu ijak dan adalah manusia masing-masing di dalam kota mereka. Hande ijak tahu le, zujih dalam rumah tanyo, dalam bilik-bilik kita tanyo, dalam bangunan-bangunan kita tanyo memelihara dirinya. Maka Jud Ma'jud pun memanah ke langit. Watai kai tubit pun iji ipanah langit ile. Maka anak panah ternyata oleh Allah diperintahkan suruh malaikat untuk drop anak panah. Kena kisahnya yang gecok anak panahnya gecok bangkut sehingga getiklah bumo kena. Ke langit, maka anak panah kembali kepadanya pula berlumur dengan darahnya secara singkat juga pegah. Watai katruk udah langit anak panahnya muo lam kono baksat ikan le awak Jud Ma'judnya ka berlumur dengan darah. Adi maksudnya kan sineng anak panah dia juju iprang lah. Mutaah iji dinik taklukkan langit dan bumi yang perlu pegah. Jadi kon cukup jai di iji ipanah mandum-mandum langit ubena anak panah ji mandum-mandum mudarah. Jadi ditipu dianggap aja leji. Maka kewang pegah memanah ke langit maka anak panah kembali kepadanya pula berlumur dengan darah. Maka ia pun berkata sesama dirinya, telah sudah kita membinasakan isi langit. Telah sudah kita membinasakan isi langit. Yang ibu binasa elek atau langit. Yang kau dianggap iji kai petalu asal langit kau dapat dikuasai leji. Tiga itu asal bumi teman. Dan rupa kejadian mereka itu berbagai-bagai. Adapun tentang rupa nyo le model le macam ke pegah. Teman bah kena ukur mentang yang untuk insya-Allah mentang kisah Jud Ma'jud. Untuk kagak cerita kiban model-model rupa haji. Sampai ente akan kepegah mandum-mandum pupuyai lewati hana tinggal sabah kecuali si paju je. Sampai gajah-gajah yang mandu paju. Jadi yang inti ji inilah salah satu daripada tanda-tanda kiamat kubra. Teman tak kisahnya hidup likatkan Nabi Isa kagak pegah. Nya mungkin apakah awal cerita Nabi Isa ataupun awal Jud Ma'jud nya karena mengisyarah kepada Jud Ma'jud hidup likat, yaitu sang-sangkan awal Nabi Isa kadudo ya. Nabi Isa kadudo dan Dajjal dudo. Sang-sang lagi tak pahami kisah lagi awal Jud Ma'jud. Karena ya Jud Ma'judnya masa Imam Mahdi. Sehingga kan geprang Jud Ma'judnya tak pahami cerita dike ilai. Kan geprang Jud Ma'judnya. Kibansit geminah menghindar sagai. Dudo Jud Ma'judnya diserang ji. Le sabah binatang kecil yang tambang lampunyung wak ji mandum-mandum sehingga mati mandum-mandum. Sehingga memenuhilah bumonya mandum-mandum dengan bau yang sangat busuk. Ya lagi yang teman hana jadi masalah so yang awai-awai. Yang penting ialah dalam akidah etiket katanya wajib kita percaya ada turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal dan juga keluarnya Jud Ma'jud. Teman tak ulam bila untuk pun nama isyarah so awai hidup bah pohana. Ya nyamban. Engka nya eno mentang tersebut di dalam khazin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala